Seperti judul video, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma non-primitif yang terbagi atas FIFO, SJF, dan ARRN, dan juga algoritma primitif yang terbagi menjadi RR, SRTF, dan MFQ. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang FIFO. Untuk contoh dari FIFO bisa kalian lihat di sini. Dan setelah itu kalian hanya perlu membuat Gantt chart. Pertama kita buat dari P1, yang dimana P1 dimulai dari 0 menit sampai 10 menit, kemudian berlanjut ke P2 atau proses kedua, yang dimana dimulai dari 10 menit dan waktu untuk diperlukan oleh P2 adalah 3 menit, jadi 10 ditambah 3 jadi 13. Dan kemudian berlanjut ke P3, dimana P3 dimulai dari 13 menit dan waktu yang diperlukan oleh proses 3 itu adalah 4 menit, jadi 13 ditambah dengan 4 adalah 17. Oke. Setelah itu kita berlanjut membuat satu tabel lagi yang dimana kolomnya berisi tentang down. Di sini kumpulan dari waktu-waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses. Setelah itu tabel TAT dan WT. Kita tinggal masukkan nilai dari P1, P2 dan P3, yaitu 10 menit, 13 menit, dan 17 menit. Kita mendapatkan TAT. Rumusnya adalah down ini atau setiap waktu yang perlu diselesaikan dari semua proses dikurangi arrival time. Jadi 10 kurang 0 sama 10, setelah itu 13 kurang 2 11, dan 17 dikurang 3. Setelah itu berlanjut ke WT. Untuk rumus di WT yaitu TAT dikurang burst time, yaitu 10 kurang 10 yang berarti 0, 11 dikurang 3 jadi 8, dan 14 dikurang 4 jadi 10. Setelah itu kita mencari rata-ratanya, dimana rata-rata ini rumusnya adalah seluruh waktu yang di TAT dikurangi jumlah dari proses. Di sini proses kita ada 3, jadi 10 tambah 11 tambah 14, kemudian dibagi 3 jadi 11,6. Kemudian untuk WT juga sama, 0 tambah 8 tambah 10 dibagi 3 jadi 6. Itu adalah proses untuk menghitung proses pada FIFO. Oke, untuk yang kedua yaitu SJF. Ini adalah contoh soalnya. Sekarang kita tinggal membuat Gantt chart. Dimulai dari P1. Kenapa P1? Karena awal mula atau arrival time yang di sini adalah 0. Jadi kita harus mulainya dari 0 sampai ke 7 menit. Setelah itu kita mencari burst time terkecil, yaitu
P3 itu 1 menit. Satu ditambahkan 7 ditambah 1 jadi 8. Setelah itu kita lanjutkan ke P4, yaitu makan waktu berstamina yaitu 2 menit. Delapan ditambah 2 jadi 10. Lalu yang terakhir dengan diakhiri oleh P2 yang memiliki burst time waktu 5 menit. Setelah itu kita membuat tabel untuk di bagian kedua ini. Cara kerjanya sama dengan Vivo, itu masukkan nilai semua nilai dari P1 hingga P4, 7, 15, 8, dan 10. Untuk rumus TAT dan WT nya masih sama saja seperti proses pada Vivo. Jadi tinggal masukkan saja 7, 13, 4, dan 5. 0, 8, 3, dan 3. Setelah itu kita cari rata-ratanya. Masih tetap sama saja, yaitu 7,2 dan 2,5 adalah SJF. Perbedaannya hanya di bagian chart saja, yang dimulai dari arrival time yang paling terkecil yaitu P1 dan dilanjutkan dengan burst time yang paling kecil. Untuk yang ketiga, sini saya akan menjelaskan tentang HRRN. Ini adalah contoh soalnya. Setelah kita mendapatkan soalnya, pertama kita buat Gantt chart. Dimulai dari P1 karena arrival time-nya adalah 0 hingga di burst time-nya 5 menit. Setelah itu, untuk mencari siapa selanjutnya yang akan dimasukkan, kita harus mencari prioritas. Saya mencari prioritas, kita harus mencari dia punya waiting time. Untuk rumus waiting time adalah waktu tunggu akhir dikurang arrival time. Karena di sini P2-nya melebihi dari burst time atau waktu tunggu dari P1, jadi kita abaikan dulu P2 dan langsung menuju ke P3 dan P4. Setelah itu kita tinggal masukkan dia punya waiting time terakhir yaitu 5, kemudian dikurang dari arrival time masing-masing proses. P2, P3 2, dan P4 4. Hasilnya adalah 3 dan 1. Setelah itu kita membuat dia punya prioritas.
Rumus dari prioritas adalah waktu tunggu akhir ditambah burst time dibagi burst time. Jadi 3 ditambah 4 dibagi 4. Masukkan angka dari waiting time tambah 3 burst time dibagi 3. Karena di sini P3 memiliki jumlah lebih besar, jadi P3 yang diutamakan. 5 ditambahkan burst time dari P3 jadi 9. Setelah itu kita mencari lagi untuk mendapatkan siapa proses yang akan dikerjakan selanjutnya, yaitu karena di sini terisa P2 dan P4, maka kita akan mengerjakan P2 dan P4. Rumusnya masih sama. Waktu terakhir atau waktu tunggu terakhir dikurang arrival time karena yang terbesar adalah P4, maka kita masukkan P4. Ditambah 3. Karena di sini yang terakhir adalah P2, tinggal kita masukkan saja. P2 nya adalah 6, jadi 12 tambah 6 jadi 18. Setelah itu kita tinggal mencari dia punya rata-rata. Sebelum mencari rata-rata, kita buat dulu dia punya waiting time masing-masing dari proses. Proses 1 0 karena dia punya arrival time di sini 0. P2 adalah 12, P3 5 dan P4 9. Kemudian dikurang masing-masing dari arrival time 6 2 4. Setelah itu kita juga mencari dia punya rata-rata. Untuk rumus rata-rata masih sama, jumlah dari waiting time-nya dibagi jumlah dari proses. Jadi
6 ditambah 3 tambah 5. Untuk nolnya kita abaikan saja, bagi 4 sama dengan 14 bagi 4 sama dengan 3,5. Ini adalah rata-rata yang kita dapatkan. Oke, untuk yang keempat di sini saya akan menjelaskan tentang RR atau round robin. Sini ada contoh soalnya. Yang membedakan dari proses-proses sebelumnya adalah adanya time quantum. Time quantum ini seperti batasan pada setiap proses. Oke, langsung saja kita buat Gantt chartnya. Di sini proses 1 yang dimulai duluan karena seperti biasa arrival time atau dimana dia mulai adalah 0. Di sini burst time-nya adalah 15, tapi dikarenakan adanya time quantum jadi dibatasi menjadi 5. Jadi proses awal dari setiap proses yang ada sini dibatasi menjadi 5 atau 5 detik. Jadi 15 dikurangi 5 menjadi 10. Jadi sisa waktu dari proses 1 adalah 10 detik. Setelah itu kita lanjutkan ke P2, dimana P2 ini dijalankan saat waktu keempat, jadi dia sudah masuk di antrian saat P1 dijalankan. Karena dibatasi 5 lagi, jadi 5 ditambah 5 menjadi 10, dan burst time pada proses kedua ini adalah 7, jadi 7 dikurang 5 dengan 2. Setelah itu kita tidak akan langsung menjalankan ke proses 3, karena proses 3 ini datang saat P2 dikerjakan saat waktu ke-7. Jadi kita lewati dulu P3. Beda cerita bila P3 masuk di saat P1 dikerjakan, mungkin di saat waktu ke-5 atau kurang dari 5. Kita masuk ke P1 lagi, dimana P1 ini jalankan 5 detik lagi. Karena di sini sudah jalankan 5 detik, jadi sisa 10 kan, 10 dikurang 5 menjadi 5. Setelah itu baru P3 dijalankan. P3 memiliki burst time yaitu 8 dan dibatasi 5, jadi 8 dikurang 5 menjadi 3. Setelah itu karena P2 sudah mengantri cukup lama, jadi langsung dikerjakan di P2. P2 memiliki waktu yaitu tersisa 2 detik, jadi kita langsung masukkan saja, tidak usah dikurangkan lagi karena batas waktu di time quantumnya hanya 5. Jadi maaf, ada kesalahan, kita jadikan jadi 22. Setelah itu proses kedua pun telah selesai. Setelah itu masuk ke P1 lagi. P1 ini tersisa 5 sama dengan batas waktu di time quantum, jadi langsung masukkan saja ke 7. Dan proses 1 telah selesai lagi. Lalu sisanya jadi proses 3. Proses 3 ini sisa 3 menit atau 3 detik, jadi
kita menghitung dia punya waiting time. Waiting time dari P1, P2 dan P3. Untuk waiting time di sini di P1 dia karena dia di sini menunggunya 5 detik. Setelah itu 5 lagi dan dia menunggu 2 detik, jadi totalnya 12. Setelah itu P2 di sini menunggu 5 detik. Setelah itu 5 lagi dari P1 dan 5 dari P3. Tapi karena di sini dia memiliki arrival time yaitu di detik keempat, jadi kita kurang 4 jadi 11. Sama seperti P2, cara menghitung P3 juga sama. Kita tinggal masukkan, dia menunggu selama P1, P2 dan P1 menjadi 15 detik, ditambah P2 dan P1 7 detik, dan arrival time nya di situ ada 7, jadi kurang 7 15. Setelah itu kita hitung dia punya rata-rata. Untuk rumus rata-ratanya masih sama, tinggal jumlahkan P1, P2 dan P3, jadi 12 tambah 11 tambah 15 menjadi 38. Kalian bisa menghitung untuk menjadi lebih kecil lagi. Itu adalah salah satu contoh pada round robin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang SRTF dan ini adalah contoh soalnya. Di SRTF ini kalian berkencernya saya dulu. Untuk proses SRTF ini waktu yang paling rendah itu dikerjakan duluan. Langsung saja di sini kita mulai dari P1 karena seperti biasanya arrival time-nya 0, jadi kita tentukan di saat proses 1 ini dikerjakan di menit pertama ini, di detik pertama muncul proses 2 yang dimana proses 2 ini lebih cepat dikerjakan daripada proses 1, maka pada SRTF ini proses kedua ini lebih didahulukan. Tapi dikarenakan tadi proses 1 sudah dikerjakan selama 1 menit, kita tulis di sini 1, maka proses 1 ini tersisa 6. Kemudian berlanjut ke proses kedua. Di proses kedua ini dikerjakan selama 3 detik, jadi 1 ditambah 3 sama 4. Dan kemudian di saat P2 ini dikerjakan di menit ketiga muncul proses 3, di mana proses 3 ini
memiliki waktu lebih rendah dari proses 1. Jadi proses 3 yang dikerjakan terlebih dahulu dan proses 1 harus menunggu lebih lama lagi. Proses 3 berlangsung selama 5 detik, jadi 9. Baru setelah itu proses 1 dikerjakan, dimana proses 1 tertinggal 6 detik. Jadi setelah itu kita hitung dia punya waiting time. Waiting time dari PS1 menunggu selama proses 2 dan proses 3, di mana proses 2 dan proses 3 ini berlangsung selama 3 dan 5. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Dengan proses 2, di saat proses 1 sedang pekerjaan, dia tidak menunggu tapi langsung dikerjakan, jadi waiting time-nya 0. Setelah itu muncul proses 3, dimana saat proses 2 berlangsung, proses 3 muncul di menit ke-3. Jadi kita kurangkan 3 dikurang 4, 4 dikurang 3 jadi 1. Setelah itu kita tinggal hitung dia punya rata-rata. Itu 8 tambah 0 tambah 1 dibagi total proses, ada 3 total proses, jadi 9 jadi 3 jadi 3. Ini adalah cara pengerjaan dari SRTF. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang MFG, dan ini untuk yang terakhir. Ini contoh soalnya. Di sini langsung saja kita buat genjarnya. Dimulai dari P1 karena arrival time-nya 0 sampai 10 dan understand. Setelah itu di MFG ini memiliki yang diartikan priority, dan yang paling kecil atau jumlah angka paling kecil dia yang diutamakan. Jadi di sini P3 yang diutamakan. Jadi kita masukkan P3, tipnya plus dan 5, jadi 10 tambah 15. Baru setelah itu kita masukkan P2. Setelah itu kita cari dia punya waiting time. P1 0, P2 15 dikurangi arrival time-nya 3, dan P3 10 dikurangi time-nya arrival time 4. Setelah itu kita buat rata-rata. Untuk MFG ini priority yang angka paling dia memiliki
priority, yang dimana angka paling kecil di sini itulah yang diutamakan. Tapi kenapa P1 yang ada angka 3 tidak diutamakan? Itu karena arrival time-nya. Karena bila proses pertamanya make arrival time 0, dialah yang diutamakan karena dia yang pertama kali dikerjakan. Oke.